Kita ambil contoh, ada kasus. Kasus pertama, sekarang umat Islam dipecah belah, dibingungkan antara Amerika dengan Iran. Ada yang mendoakan Iran, dicaci makinya. Ada yang membela Israel, Amerika, dicaci makinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya singkatkan sejarahnya Bapak Ibu. Tidak pernah istilahnya orang-orang Irak, orang-orang Iran masuk dalam kategori tidak berkhianat kepada Islam. Tak ada. Tidak ada dalam sejarahnya itu Syiah itu bermusuhan dengan Yahudi, tidak ada. Itu dalam sejarah. Boleh Bapak cek, cari dalam sejarah pernah ada Iran bermusuhan dengan Syiah. Iran bermusuhan atau Syiah bermusuhan dengan Yahudi, tidak pernah. Di Iran itu Bapak Ibu, ada satu kampung namanya Isfahan. Sekarang itu jumlah penduduknya 15.000. Kata Nabi dalam hadisnya sahih, itu pengikutnya Dajjal. Dan Dajjal itu akan keluar di Iran, Khurasan nama tempatnya. Jadi jangan berarti kita salah nih mendukung Iran. Bukan, kita tidak mendukung Iran. Kita mendukung Bapak Ibu, hari ini kita ditutupi oleh sejarah, kita ditutupi oleh media. Kita sekarang sedang sibuk antara Amerika dengan Iran. Kita lupa ada saudara kita Palestina, Pak. Di tengah tertutupnya mata dunia, Palestina tetap hancur, Pak. Tinggal sedikit di tepian barat Palestina itu, bagian setengah daripada Gaza. Kalau itu sudah ditaklukkan, Pak, ada dua tempat yang akan menjadi kuasa selanjutnya. Mesir. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau Mesir sudah ditaklukkan juga, selesai Pak. Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh sebut dengan Yahudi State, negara Yahudi. Kalau kita boleh katakan sekarang ini, kita sedang ditipu oleh dunia, dimanipulasi oleh dunia. Cuma berdampak. Perperangan Iran dan Amerika itu berdampak kepada siapa? Berdampak kepada kita, Indonesia, dan berdampak pada negara-negara sekitar. Sekarang pertanyaannya apa? Apa kaitannya dengan yang dikatakan oleh Nabi? Yang kaitan yang paling penting itu adalah umat Muslim hari ini mentalnya jangan bobrok. Di tengah fase yang bobrok, kita ini babak belur. Maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Bapak Ibu, di balik itu semua ada satu tujuan agama yang lebih parah lagi. Menggeser, menggiring semua akidah-akidah yang lurus dari umat Muslim. Jadi Bapak Ibu jangan salah, jangan terkicu. Di tengah perperangan yang besar ini ada istilah pendangkalan akidah. Nah Bapak Ibu jangan sampai dangkal akidah. Di tengah begitu derasnya perperangan, kita dibuat rendah akidah kita. Meskipun Nabi bilang, kelak di akhir zaman itu umat mukmin bukan muslim. Nabi tak bilang muslim. Orang yang berpegang teguh beriman itu sedikit. Jadi yang selamat itu cuma sedikit. Yang sisanya tersesat. Tersesatnya kemana? Munafik. Jadi kelak di akhir zaman itu dua Pak. Ini sudah mulai nampak. Sudah mulai nampak. Hadisnya mengatakan salasuna kadzab. Akan datang pengikut Dajjal 7 kelompok. Satu Yahudi Isfahan. Bapak Ibu, Yahudi Isfahan itu dalam sejarah itu yang membantu Persia menghancurkan Babilonia. Babilonia itu Irak pada masanya. Irak pada masanya, Babilonia namanya, turun ke Ali bin Abi Thalib namanya Kufah, turun ke sekarang namanya Irak. Lawannya Persia. Persia itu Iran sekarang. Persia itu penyembah Majusi dia, yang disembah itu api. Satu yang tidak pernah, yang bagi mereka mitos yang tidak pernah terhapus itu adalah penyembahan api yang tidak pernah padam. Ketika datang umat Muslim yang menaklukkan Persia, habis Pak. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, api itu padam. Bayangkan. Jadi Islam ini menjadi musuh semua. Jadi jangan salah, jangan tertipu. Kita tidak mendukung Iran, kita mendukung Palestina. Yang kita pikirkan sekarang itu bagaimana Palestinanya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Tinggal sedikit bagian daripada tepi barat itu mau dikuasai. Itu satu. Nabi kata, kelak akan muncul orang-orang, tentara-tentara yang memang akan datang membantu menjadi kemenangan umat Muslim. Kehancuran Bani Israel itu 2 kali dalam Al-Quran. Ini yang terakhir.
Maka Bapak Ibu, kita katakan, kalau kami boleh berspekulasi, yang namanya tikalah, ya tinggal waktunya. Kalau prediksi para ulama sebentar lagi. Artinya dalam peperangan ini, sudah diingatkan sebelum saya simpulkan. Dalam peperangan ini Bapak Ibu, jangan terlalu serius dalam membahas itu. Yang perlu kita seriusi akidah kita, iman kita. Jangan sampai kita salah sasaran. Membela Amerika nifak munafik, membela Iran sama. Dua-duanya musuh kita, Pak. Yang tak setuju tak ada masalah. Tapi dalam sejarah tidak pernah ada istilahnya Syiah atau Iran itu tidak bermusuhan dengan Yahudi. Tidak pernah. Bapak Ibu boleh cek, Persia bermusuhan dengan Yahudi. Enggak pernah, Pak. Karena teman terbaiknya mereka adalah Yahudi. Bapak Ibu kalau datang ke sana, itu ada nanti Isfahan 15.000 sekarang penduduknya, yang menunggu cukupnya menjadi 70.000. Nanti kalau sudah 70.000, pengikutnya sudah 70.000, Isfahan ini, orang Yahudi ini, nah orang Yahudi dari berbagai macam negara akan bergabung bersama mereka. Kalau bergabung bersama mereka, Dajjal muncul. Kalau muncul Dajjal, itu tanda kiamat besar. Artinya kalau saat itu muncul, kata Nabi, tidak ada iman yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu sholat tidak ada gunanya, karena tidak ada manfaat iman ketika itu. Maka Bapak Ibu mulai dari saat ini, perbaiki imannya, akidahnya luruskan. Karena kita di tengah bombardir ini, kata Nabi, cuma satu yang harus kalian pegang, as-sabru. As-sabru sabran jamil, sabar sesabar-sabarnya. Kenapa demikian? Berbuat tidak bisa, yang bisa kita lakukan as-sabru. Atau yang kedua, al-uzlatu, beruzlah. Sekarang kita mau uzlah kemana? Enggak bisa, Pak. Kita tetap pada posisi kita, Pak. Makanya Bapak Ibu, apa kata Nabi? Al-mustaqbal ala hadzal din. Kelak Islam akan menang. Itu masuk pada fase yang terakhir, yang kelima. Namanya al-khilafatu ala minhajin nubuwah ats-tsaniyah. Masa terakhir. Lamanya cuma 9 tahun. Lamanya cuma 9 tahun. Jadi kemenangan Islam itu cuma 9 tahun. Tahu alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya sederhana saja. Kemenangan umat Islam yang hakiki adalah di ukhrawi akhirat. Maka Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada satu pesan dari baginda Nabi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sekarang Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pegang adalah kata Nabi, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Artinya apa? Tuhanku mendidikku, mendidik akhlakku, mendidik adabku, moralku, kata Nabi. Maka jadilah aku memiliki moral yang baik, akhlak yang baik. Nah sekarang Bapak Ibu, jangan tinggalkan itu. Umat manusia sekarang ini, khusus mohon maaf, ulul albab, yang berakal, yang beriman, yang punya adab. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang muslim yang nggak punya adab? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadilah muslim yang hakiki, yang beradab. Maka adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Semoga kita bisa menjadi orang-orang seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi, yang diperbaiki adabnya, yang baik akhlaknya, yang bagus moralnya. Jangan ngaku beriman kalau kita nggak punya adab. Karena salah satu kuncinya, dampak atau efek daripada iman itu beradab. Kalau tidak beradab, bisa jadi dia tidak beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita, bisa menambah kekuatan kita, bisa menambah keberhati-hatian kita di tengah hiruk pikuk dunia dalam proses global ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.